Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Negara Kesatuan dan Konsep Negara Hukum sebagai dasar pembentukan warga negara yang baik. Teman-teman, sebelum masuk dalam materi, perkenalkan, nama saya Agnes Serubun dan teman saya. Nama saya Julian Minggo, sebagai materi 1. Nama saya Nafasa Georgianti sebagai pemateri 2. Nama saya Anna Maria sebagai pemateri 3. Nama saya Margaret Tanawai, pemateri 4. Nama saya Fitri Nurasisa sebagai pemateri. Iya, baik. Teman-teman, langsung saja masuk ke materi. Saya mempersilakan teman saya di materi 1 untuk langsung saja membaca hasil diskusi kami. Konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Menurut Abu Daud Busro, negara kesatuan ialah suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara. Menurut Muhammad Kusnadi dan Hamaili Ibrahim, negara kesatuan merupakan negara yang memiliki kedaulatan yang tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Kemudian, menurut Cohen dan Peterson, negara kesatuan dapat dipahami sebagai suatu negara di mana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut. Fred Iswara mengungkapkan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena di negara kesatuan terdapat persatuan serta kesatuan. Selanjutnya adalah ciri-ciri bentuk negara kesatuan. 1. Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. 2. Terdapat satu undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. 3. Terdapat satu kepala negara atau pemerintah. 4. Terdapat satu badan perwakilan rakyat. Keunggulan bentuk negara kesatuan. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. 2. Apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disisipkan oleh pemerintah pusat. 3. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. 4. Mengurangi timbulnya sikap Spartanisme karena pemerintah tetap dikendalikan dari pusat. Sistem negara kesatuan. 1. Negara kesatuan sistem sentralisasi. 2. Negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang bentuk republik. 2. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hakikat negara hukum. Yang pertama, berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak pelepasan kekuasaan tanpa kendali, negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Yang kedua, menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.
Ketiga, ide negara hukum menurut Aristoteles sangat erat dengan keadilan. Bahkan suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius: 1. Hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk penjaminan hak. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Keadilan administrasi dalam perselisihan. Lanjut, menurut Abdiswey, pertama, supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, terjaminnya HAM dalam undang-undang dan keputusan peradilan. Lanjut, ciri-ciri negara hukum secara umum. Pertama, adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketiga, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara. Keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Keenam, adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahan. Ketujuh, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Unsur-unsur negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2. Kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ketiga, jaminan terhadap hak asasi manusia pasal 27, 28, 29, dan 31. Keempat, pembagian kekuasaan pasal 2, 4, 16, 19. Kelima, pengawasan peradilan pasal 24. Ketujuh, partisipasi warga negara pasal 28. Kedelapan, sistem perekonomian pasal 33. Ini hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.